Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kamaruzaman Ustamam Ahmad atau KBA. Nah, di sesi kelas on the road ini saya akan menjelaskan sebuah konsep yang sering dialami oleh mahasiswa pasca sarjana atau ya mereka yang memiliki kemampuan deep thinking, jadi berpikir sangat dalam, seolah-olah sudah mencapai sebuah derajat ya mungkin di bawah thinkers, di bawah pemikir, tetapi terkadang susah mempertemukan tradisi pengetahuan. Jadi terkadang pintar dan mampu mengartikulasi sebuah tradisi keilmuan, tapi susah untuk mengkomunikasikan tradisi keilmuan satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya bagaimana kita membandingkan atau menghubungkan tradisi keilmuan yang ada di Cina dengan India, kemudian bagaimana kita mencari fondasi keilmuan yang ada di Barat dengan fondasi keilmuan yang ada di Timur Tengah. Saya tidak menyebutkan Islam. Jadi ini yang sering terjadi sebuah gap. Ini juga pernah saya alami ketika saya studi beberapa belas tahun yang lalu, ketika profesor saya meminta saya untuk mempelajari, dan ini tidak pernah saya dengar istilah ini seumur hidup saya, apa yang beliau sebutkan dengan bridging knowledge. Bridging knowledge adalah jembatan pengetahuan yang memang bermain di level kefilsafatan, cara kita mencari akar ilmu pengetahuan, kemudian mencoba menghubungkan bagaimana akar ilmu pengetahuan di beberapa kelompok atau tradisi pengetahuan yang ada di dunia ini. Kemudian kita tidak bicara pada menghubungkan teori, jadi kita bukan menghubungkan produk pengetahuan, dan itu biasanya yang dilakukan oleh para peneliti. Jadi misalnya dia ambil satu teori dari negara A, atau kan biar keren dari Barat misalnya, kemudian mencoba memahami realitas masyarakat di tempat kita. Jadi saya sering mengatakan begini, jangan Anda gunakan teori dari sebuah tradisi keilmuan yang berbeda dengan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat yang lain. Nah, ini misalnya nanti kalau Anda baca tentang bagaimana berpikir secara sosiologis atau ya thinking social theory, maka ini yang agak sukar. Terus kerap para peneliti menggunakan sebuah teori, kemudian dia menari-nari. Jadi apapun yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merasa kurang, merasa ya pokoknya tidak benar. Nah, hanya yang benar itu menurut apa yang diinginkan oleh teori tersebut. Nah, ini yang kemudian mereduksi bentuk pengetahuan, terutama di daerah kita, di negara-negara yang pernah mengalami kolonial, sehingga kita mabuk dengan teori-teori pengetahuan yang berasal dari luar tradisi keilmuan kita, dan bangga kemudian dengan tradisi atau teori yang berkembang di sana. Padahal apa yang diterima, apa yang ditemukan di daerah A atau di luar sana belum tentu dapat diterapkan di daerah B. Tetapi teori dari negara A, negara B itu bisa diterapkan di daerah kita. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak
sanggup untuk meluruskan bentuk pengetahuan atau rekayasa pengetahuan seperti ini. Jadi cenderung kita ya mungkin kalau di Jogja orang menyebut dengan interkoneksi, ya integrasi interkoneksi. Kemudian di Jakarta orang menyebutkan dengan integrasi. Kemudian di tanah seberang orang menyebutkan dengan proses islamisasi. Walhasil sebenarnya ya belum ditemukan juga bagaimana bentuk operasi dasar kawah ilmu pengetahuan, dan ini yang menyebabkan proses bridging knowledge, jembatan pengetahuan yang muncul dari bawah, dari dasar, dari kerak pengetahuan